Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita bertemu pada pertemuan kita yang ketiga. Hari ini kita akan membahas materi kita yang kedua di bab 2. Ibu akan menjelaskan materi tentang kehidupan manusia purba. Ada dua materi yang akan kita bahas hari ini. Pertama, lokasi penemuan manusia purba. Kemudian yang kedua, jenis manusia purba di Indonesia. Untuk lokasi penemuan, ada 4 lokasi yang tempat ditemukannya manusia purba di Indonesia. Pertama, ada Trinil. Trinil ada wilayah di salah satu desa di Jawa Timur. Beberapa peneliti pernah melakukan penelitian di sini. Salah satunya adalah Eugène Dubois. Beliau pernah melakukan penelitian di sini. Kemudian yang kedua adalah Sangiran. Sangiran terletak di daerah Jawa Tengah. Salah satu wilayah yang paling banyak ditemukan situs manusia purba. Bahkan Sangiran mendapatkan julukan Museum Manusia Purba Dunia karena banyaknya fosil dan fragmen-fragmen manusia purba yang pernah ditemukan di sini. Kemudian yang ketiga adalah Wajak. Wajak terletak di daerah Tulungagung, Jawa Timur. Satu lagi adalah Flores. Flores terletak di Nusa Tenggara Timur dan ini wilayah terbaru ditemukannya fosil manusia purba. Salah satu fosil yang pernah ditemukan di sini adalah Homo floresiensis pada tahun 2003 dan dipublikasikan pada tahun 2006. Ya, itu untuk materi yang pertama. Kemudian materi yang kedua adalah jenis manusia purba. Nah, materi ini sebenarnya tidak asing lagi karena ini pernah kalian bahas di SMP. Untuk manusia purba yang Ibu jelaskan di sini, ini manusia purba yang ada di Indonesia. Karena nanti kita akan belajar jenis-jenis manusia purba di luar Indonesia. Ada 3 jenis manusia purba dan ini tidak asing bagi kalian. 3 jenis ini kemudian nanti ada bagian-bagiannya. Yang pertama ada Meganthropus palaeo-japanicus. Kalau kalian lihat, arti dari Meganthropus ini adalah manusia besar dari Pulau Jawa dan merupakan manusia tertua di Pulau Jawa, ditemukan oleh von Koningswert. Untuk ciri-cirinya, ada beberapa ciri dari Meganthropus. Salah satunya jelas karena mereka adalah manusia besar, mereka memiliki tubuh yang besar dan tinggi. Kemudian mereka memiliki tonjolan kening yang menonjol, tulang pipi yang besar, kemudian rahang yang besar. Terus yang kedua, ada Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus kemudian nanti dibagi. Pithecanthropus ini artinya manusia kera. Ya. Untuk Pithecanthropus ada 2 jenis yang ditemukan. Pertama Pithecanthropus mojokertensis, kemudian yang kedua Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus mojokertensis artinya manusia kera dari Mojokerto karena ditemukan di daerah Mojokerto. Untuk ciri secara umum, baik Pithecanthropus mojokertensis ataupun Pithecanthropus erectus secara umum memiliki ciri yang sama. Ya. Pithecanthropus mojokertensis itu ditemukan oleh von Koningswert, sedangkan untuk Pithecanthropus erectus itu ditemukan oleh Eugène Dubois. Secara umum ciri fisiknya sama, mereka memiliki tinggi badan sekitar 160-180, kemudian volume otak itu sekitar 750-900 cc. Kemampuannya masih sangat sederhana. Kemudian yang ketiga, Homo sapiens. Ini jenis manusia yang lebih modern dibandingkan manusia-manusia sebelumnya, baik itu Meganthropus maupun Pithecanthropus. Homo sapiens itu artinya manusia cerdas. Ya. Homo sapiens sendiri itu ada 3 jenis. Pertama Homo soloensis, kemudian yang kedua Homo wajakensis, dan terakhir Homo floresiensis. Homo soloensis artinya manusia cerdas dari Solo. Kenapa dikatakan manusia cerdas? Karena secara umum kemampuan yang mereka miliki itu lebih baik dari Meganthropus maupun Pithecanthropus. Kemudian yang kedua, volume otak mereka itu lebih besar. Kalau sebelumnya Pithecanthropus hanya 750 sampai 1000 cc, 900 sampai 1000. Homo sapiens itu sekitar 1000 sampai 1400, 1500 cc. Ya. Homo soloensis itu ditemukan oleh von Koningswert di daerah Solo di sekitar aliran Sungai Bengawan Solo. Kemudian yang kedua Homo wajakensis, artinya manusia dari Wajak karena ditemukan di daerah Wajak, daerah Tulungagung, Jawa Timur. Penemunya adalah Eugène Dubois. Hampir sama ciri fisiknya seperti Homo soloensis. Ya. Tinggi badan mereka sekitar 130 sampai 210 cm seperti manusia sekarang. Kemudian volume otaknya sudah lebih sempurna di atas 1000 cc dan yang kemampuan mereka membuat peralatan dan perlengkapan hidup itu lebih baik dibandingkan manusia-manusia sebelumnya.
Dan yang ketiga, yang terakhir ada Homo floresiensis, artinya manusia dari Flores. Nah, ini yang berbeda dari manusia-manusia sebelumnya. Kenapa dikatakan berbeda? Karena Homo floresiensis ini disebut juga manusia kerdil. Artinya Homo floresiensis ini memiliki ukuran tubuh yang kecil. Tubuh mereka tingginya hanya sekitar 100 cm. Dan perkembangan tubuh yang kecil ini disebabkan oleh penyakit yang mereka alami. Mereka bukan memiliki, tapi mereka mengidap penyakit mikrosefalia, di mana memiliki tengkorak dan otak yang kecil. Makanya perkembangan tubuhnya berpengaruh terhadap otak yang mereka miliki. Ya, diperkirakan Homo floresiensis ini adalah nenek moyang dari orang-orang Flores. Ditemukan di tahun 2003, kemudian dipublikasikan di tahun 2006 oleh peneliti atas kerjasama dari peneliti Indonesia dengan Australia di Gua Liang Bua, Flores. Oke, untuk materi kita hari ini hanya 2 bahasan yang Ibu jelaskan. Materi selanjutnya kita bahas pada pertemuan berikutnya. Itu saja, Ibu Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.